Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita bersama akan mendengarkan akan firman Tuhan melewati kitab Amos pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Namun sebelum kita bersama kembali mendengarkan khotbah saat ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan suara firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah kami dan bahwa Roh-Mu siap membukakan kebenaran bagi kami. Kami memohon ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi juga mengerti dengan hati dan taat dengan hidup kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman saat ini hanya ke dalam kuasa-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini. Biarlah setiap kata yang disampaikan bukan berasal dari kebijaksanaan manusia, tetapi dari hikmat surgawi. Dan kiranya setiap hati yang mendengar dijamah oleh kuasa Roh Kudus, ditegur, dihibur, dan dikuatkan. Jauhkan kami dari kekerasan hati dan ketidakpekaan rohani. Bukalah mata rohani kami, agar kami boleh melihat akan kemuliaan-Mu. Bersabdalah Engkau bagi kami saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Amos pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 diberi judul bagi kita, Rasa Tenang Dalam Cemas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, seringkali kita mengalami satu kondisi batin yang membingungkan. Di satu sisi, kita merasa tenang, semua tampak baik, kebutuhan tercukupi. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran yang sulit dijelaskan. Apakah ini damai sejati dari Tuhan? Ataukah kita sedang terbuai dalam rasa tenang, palsu, sementara sesuatu di dalam hati kita tahu ada yang salah? Melewati Nabi Amos pasal 6, menyampaikan akan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang hidup dalam kemakmuran, tetapi tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di ambang kehancuran. Ini adalah teguran bagi umat Tuhan yang merasa aman, padahal sedang dalam bahaya karena sikap acuh dan ketidakpekaan terhadap kondisi spiritual mereka. Marilah Bapak Ibu Saudara kita bersama menyelami akan firman Tuhan dari Amos pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Dan kita boleh belajar ada 3 hal penting dari teguran ini. Yang pertama kita dapat melihat pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, di mana dikatakan di sini rasa aman yang menyesatkan. Celakalah orang-orang yang hidup tenang di Sion dan orang-orang yang merasa aman di gunung Samaria. Bangsa Israel baik di utara Samaria maupun di selatan Sion merasa tenang karena kondisi politik dan ekonomi mereka stabil. Tapi justru dalam ketenangan itulah mereka kehilangan kepekaan terhadap realitas rohani. Dan di sini kita dapat melihat, mengambil sebuah aplikasi untuk kita renungkan. Pendeta bisa merasa aman karena jumlah jemaat tidak berkurang. Khotbah kita tetap direspon dengan amin. Kegiatan gereja jalan terus. Tapi apakah hati kita masih terbakar untuk Tuhan? Apakah kita masih menangis di hadapan Tuhan? Mari bersama kita perhatikan pada ayat yang ketiga. Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan. Mereka hidup dalam penyangkalan, menganggap semua akan baik-baik saja, padahal ketidakadilan dan kekerasan justru makin mendekat. Kita perlu jujur menanyakan, apakah ketenangan kita berasal dari Tuhan? Atau dari kebiasaan hidup yang mapan dan nyaman. Yang kedua, kita boleh melihat pada ayat yang keempat hingga ayat yang ketujuh, di mana di sini berkata kepada kita bahwa kemewahan yang membutakan nurani. Mereka berbaring di ranjang dari gading, makan anak domba terbaik,
bernyanyi-nyanyi, minum anggur dari bokor, tidak berduka cita karena kehancuran Yusuf. Gambaran ini menunjukkan kehidupan yang sangat mewah. Tidak salah memiliki berkat, tapi yang menjadi masalah adalah ketika berkat membuat mereka tidak lagi peduli terhadap penderitaan sesama dan kehancuran moral bagi bangsa mereka. Dan hal ini memberikan catatan penting bagi kita, bahwa kebutaan rohani dimulai saat kita lebih menikmati berkat daripada Sang Pemberi berkat. Kita tidak lagi berduka karena dosa. Kita tidak lagi berseru untuk pertobatan umat. Kita tenang dalam ibadah, tetapi hati kita tidak lagi peduli akan kehancuran rohani di sekeliling kita. Sebagai jemaat, apakah kita masih menangis saat melihat anak-anak muda meninggalkan gereja? Apakah kita masih terganggu saat mendengar atau melihat jemaat hidup dalam kemunafikan? Ataukah kita juga sudah seperti mereka, tenang tapi cemas karena jauh dari hadirat Tuhan? Dan yang ketiga, melewati ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14 berbicara kepada kita penghakiman atas ketidakadilan. Pada ayat yang ke-8 mengatakan Tuhan bersumpah dalam murkanya. Ia tidak akan tahan terhadap kecongkakan dan dosa bangsanya. Dan ayat yang ke-12 menjadi sangat keras dan tajam bagi kita. Dapatkah kuda berlari di atas bukit batu? Dapatkah orang membajak laut dengan lembu? Tetapi kamu mengubah keadilan menjadi racun. Keadilan dan kebenaran telah diputar-balikan. Bangsa yang seharusnya menjadi terang malah menjadi racun. Dan di sini kita boleh melihat pada ayat yang ke-14 mengatakan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa terhadap kamu. Bapak Ibu Saudara terkasih, menjadi bagian refleksi bagi kita rohani. Jika kita sebagai pemimpin rohani tidak menjaga integritas dan kepekaan terhadap kehendak Tuhan, maka ketenangan kita hanyalah ketenangan menjelang badai. Dan tantangan bagi kita, jangan biarkan rasa tenang membuat kita tertidur secara rohani. Jangan tunda untuk bertobat dan menuntun jemaat dalam pembaharuan iman. Rasa tenang yang sejati adalah damai dari Roh Kudus dan bukan rasa puas karena keadaan yang nyaman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, khotbah Amos pasal 6 bukan hanya peringatan untuk Israel, tetapi juga bagi kita sekalian. Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup tenang-tenang saja, tapi untuk menjadi penjaga tembok rohani umat-Nya. Kita boleh menikmati berkat Tuhan, tapi jangan sampai berkat itu membuat kita buta dan tuli terhadap suara Tuhan. Rasa tenang sejati tidak mengabaikan kekhawatiran yang suci, kekhawatiran akan kondisi rohani kita. Maka dari itu, tetaplah waspada, berjaga-jaga, dan kembali kepada keintiman dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita sekalian, melewati suara kebenaran firman-Nya pada saat ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang tertunduk. Kami mengakui bahwa kadang kami merasa tenang, tapi sesungguhnya kami sedang mengalami kekhawatiran. Kami terlalu nyaman dengan pelayanan kami, dengan keberhasilan-keberhasilan kecil, dan kami lupa menanyakan isi hati-Mu. Maka dari itu ya Tuhan, ampuni kami jika ketenangan kami hanyalah topeng dari keacuhan rohani. Bangkitkan kembali semangat kami dan beri kami keberanian untuk melihat kenyataan, untuk menangis di hadapan-Mu, dan terlebih untuk bangkit sebagai penjaga umat-Mu. Tolonglah kami para hamba-Mu
agar kami tidak terbuai dalam kemewahan dan keberhasilan secara lahiriah. Biarlah kami tetap peka terhadap suara Roh Kudus, serta ajarlah kami untuk tidak hanya merasa tenang, tetapi bagaimana kami boleh benar-benar menjalani kehidupan ini dalam damai-Mu yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan senantiasa menaikkan syukur di hadapan-Mu. Amin.